Begini ya, dalam pernikahan itu ada dua unsur. Unsur syariah dan unsur urf. Unsur budaya, adat. Dalam pernikahan seluruh dunia begitu. Ya, Timur Tengah itu sama kayak di kita. Ada unsur syariatnya, ada unsur budayanya. Gitu. Maka yang paling penting dalam pernikahan itu adalah syariatnya. Syariatnya itu sederhana. Ada wali, ada saksi, ya, ada ijab kabul, ada mahar, dan tentu saja ada pengantinnya. Sudah selesai. Itu secara syar'i. Nah, di saat akad nikah, kita suka mendengar alunan ayat Quran. Nah, kan itu juga zaman Rasulullah tidak ada. Misalnya dibacakan dulu ayat Quran, ya, langsung akad. Tapi kenapa sekarang ada? Itu lebih mengkondisikan agar lebih khidmat, ya. Terus ada budaya sungkem. Ya, kalau menurut hemat saya itu budaya selama tidak bertentangan dengan agama, ya kita menyadari betul dalam kehidupan selama sekian puluh tahun kita bareng dengan orang tua, mungkin ada ucapan perilaku kita yang menyakiti orang tua, lalu anak meminta maaf, meminta izin untuk membangun kehidupan rumah tangga. Saya melihat dari sisi itu tidak ada unsur ajaran agama yang dilanggar. Tidak ada. Jadi selama tidak mengandung unsur kemusyrikan, tidak ada masalah. Kalau ada budaya yang tidak melanggar unsur syariat, tentu tidak ada masalah. Contoh sederhana lah. Ada nggak di kita kalau khitanan itu suka ada walimah? Ngundang teman, ngundang tetangga. Ada gitu dalilnya? Tidak ada. Tapi ini urf, ini budaya, ini adat. Salah tidak? Tidak salah. Ya, tidak salah. Orang khitanan mengundang ustadz berceramah dulu. Ya kan? Sudah begitu para undangan dipersilahkan untuk mencicipi hidangan. Nah, udah gitu para undangan ngasih ucapan kasih sayang kepada anak yang di khitan, ya, ngasih angpau, ngasih amplop, itu sebagai bentuk kasih sayang ke anak, ya kan? Resep ya meureun barudak mah banyak, wah, dapat amplop dari tamu. Pertanyaannya salah tidak? Kalau saya lihat tidak ada unsur kemusyrikan di situ. Tidak ada masalah. Kita mengkhitan anak, ya, mengundang teman, tetangga. Ada nggak dalilnya? Tidak ada. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Itu kan namanya juga budaya. Selama budaya itu tidak bertentangan, tidak mengandung unsur syirik, tidak ada masalah. Saya ulangi. Selama budaya itu tidak ada unsur syirik, ya, bahkan ada ruh keagamaan, tidak ada masalah. Contoh apa? Walimah khitanan. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ingin jelaskan yang namanya adat istiadat, ya, selama itu tidak bertentangan dengan agama, maksud tidak bertentangan itu tidak ada unsur kemusyrikan, boleh kita lakukan. Tidak ada masalah kita lakukan. Sebelum menikah ada tausiah, nasihat pranikah biasanya. Syukuran pranikah. Dan nggak ada zaman Rasul syukuran pranikah. Boleh nggak? Boleh. Dalam syukuran pranikah ada permintaan maaf dari orang tua kepada anak. Boleh tidak? Ya boleh. Tidak apa-apa. Nah gitu. Jadi sungkem, ya, acara syukuran gitu. Selama itu budaya, terus juga apa sih, nyawer tuh, ya kan, gitu. Selama dalam nyawer itu tidak ada unsur kemusyrikan, lebih kepada nasihat, ya kan, dalam ucapan sawer itu nasihat kalau saya perhatikan, ya. Nah,
tidak ada masalah. Selama dengar baik-baik, tidak ada unsur kemusyrikan. Nah, kalau ada unsur kemusyrikan, ya jangan kita lakukan. Ya. Nah, saya tidak bisa merinci lebih jauh apa aja dalam budaya pernikahan yang ada unsur kemusyrikan yang tidak. Saya menyebut yang tidak aja dulu, kayak tadi syukuran pranikah, tidak ada kemusyrikan di situ. Kemudian sungkem, tidak ada unsur kemusyrikan di situ, ya. Nah, yang lain-lainnya memang perlu dibahas, mana bagian yang ada kemusyrikan dan mana yang tidak. Itu butuh kajian yang lebih mendalam lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab.